Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 20 tahun Yusuf Mansur berkiprah di mimbar masjid, mengumpulkan uang dengan jumlah triliunan. Dari jumlah itu nanti dia telah menjadi seorang konglomerat sedekah yang tiada duanya. Tapi sekarang orang-orang berkesimpulan Yusuf Mansur itu tidak mengajak orang ke surga, tapi dengan cerita-ceritanya itu mengajak orang untuk masuk neraka. Baik neraka di dunia, begitu juga nanti kalau mempercayainya masuk neraka di akhirat. Contohnya apa? Neraka di dunia ini, itu orang yang mengikuti Yusuf Mansur, mengkosong-kosongkan ATM, tos-tosan dengan Allah gitu. Itu begitu ada yang mempercayainya, dia telah menyesal dan dia tidak mau lagi mengulanginya. Ada juga yang menyesal itu ternyata Yusuf Mansur ini hanya mengajak kepada kebangkrutan. Yang banyak kena ini terus terang aja, apakah itu pedagang bakso, nanti yang banyak lagi itu pedagang-pedagang kaki lima yang ingin berubah nasib. Ada juga nanti tukang bakso. Bahkan ibu-ibu di rumah yang permulanya berharap mendapatkan uang banyak hanya dengan modal sedekah, modal-modal doa gitu. Itu ternyata begitu diikuti, ujungnya bukan kebahagiaan, tapi kecelakaan. Di ujungnya bukan kedamaian, tapi neraka. Di Yusuf Mansur ini kalau seorang rasul yang mengajak ke neraka gitu. Atau kalau boleh tepat lagi, iblis yang berpakaian ustadz. Karena cerita-cerita sedekahnya itu mengajak orang kepada kesengsaraan. Tapi kita juga kadang-kadang heran ya, di YouTube saya lihat itu masih ada 1-2 ustadz yang menjawab membela gitu. Oh, maksud Yusuf Mansur itu ayatnya benar gitu. Cuma penerapan salah. Enggak ada, ayatnya juga enggak benar, maksudnya enggak ada itu dalam tafsir-tafsir. Coba lihat itu. Siapa yang bersedekah 1.000, satu gitu ya, dibalas 10. Balasnya bukan dalam bentuk duit. Pak Ustadz, coba dicek tafsir-tafsir itu. Anda bersedekah 1 juta, enggak ada jaminan bahwa dalam berapa hari atau sebulan dibalas oleh Allah 10 juta. Enggak ada. Allah membalas 10 kali. Bahkan 100 kali, bahkan bisa 700 kali. Ayat itu ditutup, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tuh melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi tidak ada dalam bentuk materi. Pembalasannya macam-macam gitu. Begitu juga nggak ada harus di dunia dibalas. Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya. Nah, jadi ajaran Yusuf Mansur kalau dipercayai menyebabkan orang celaka. Mengikutinya bisa masuk neraka gitu. Nah, sementara dia sendiri nggak ikut. Karena ajaran pertama yang membuat daya rusak yang ditebarkan oleh Yusuf Mansur itu menumpulkan akal. Ya, kalau nggak ada dalam beragama. Padahal Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan ajaran Islam, Al-Quran, hadis itu supaya akal orang tuh bisa berpikir dengan normal. Mau tos-tosan dengan Allah, kita infak saja, sedekah saja, sudah tuh suruh Allah bekerja. Gitu. Ini kan ajaran kurang ajar. Cobalah seperti sering-sering kita bilang tuh, ikutilah cerita Yusuf Mansur. Jangan kan mengikuti, mempercayainya saja, itu otak sudah rusak. Kata orang Jakarta nih, ya barangkali aja gitu. Kalau udah kata barangkali itu keluar, logiknya sudah rusak. Lantas dia ikuti, wah itu ujungnya pasti celaka dia. Maka di mana-mana orang yang pernah mendengarkan pengajian Yusuf Mansur, nggak ada yang mendapatkan seperti yang dijanjikan. Pedagang yang bersedekah pasti bangkrut. Dia sedekah mobil, besok dia jalan kaki.
Kalau Yusuf Mansur mah senang-senang dia, dapat duit banyak. Itu seperti yang ceritakan oleh Sudarto itu tuh. Dia lama sambil nangis-nangis ngomong ke saya tuh. Itu saya siap jadi saksi gitu ya. Itu jemaah di Sleman itu mengeluarkan atau menyumbangkan apa yang ada yang dia miliki. Uang seberapa di dompet, kata Yusuf Mansur kan kosong-kosong yang dikosongin. Hanya dalam jangka waktu 2 jam, tak Sudarto. Itu 3 karung. Bukan 3 karung, 3 goni Pak Ustadz. Katanya. 3 goni. Nah itu nanti orang-orang itu begitu tahu uangnya digunakan untuk membangun warung steak and shake. Gitu. Wah itu sumpah itu yang datang itu. Warung steak and shake-nya banyak langsung bertebaran. Mula-mula nih label di depan akan dibangun rumah tahfiz Quran. Begitu orang sudah nggak ngeh kalau orang Betawi bilang nggak peduli lagi udah setahun 2 tahun itu langsung dirubah menjadi warung steak and shake. Nah ini contohnya neraka dunia yang ditebarkan oleh Mansur. Di akhirat juga cerita nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya. Dia yang still yakin dipanggil oleh Allah hadap kepada Nabi Muhammad. Muhammad aja nih. Ya Rasulullah, kasih Yusuf Mansur syafaat. Ini ajaran dari mana? Logiknya nggak ada gitu. Dasarnya nggak punya. Tapi ini mestinya harus dibantah sama-sama oleh para ustadz. Jangan pula dasarnya, Pak Kyu nggak enak. Ini kan merusak masyarakat. Ini. Jadi kita lihat mempercayai Yusuf Mansur itu membuat kita celaka. Mengikutinya membuat kita masuk neraka. Baik neraka di dunia, begitu juga nanti neraka di akhirat. Karena di akhirat begitu yang diceritakan Yusuf tidak terbukti. Pahala yang dikasih nggak ada. Terus meminta ke siapa? Dia akan berlepas tanggung jawab nanti. Samalah seperti orang memenuhi janji setan gitu. Atau janji iblis. Di akhirat nanti kan iblis melepaskan tanggung jawab. Nggak ada dia. Sampai orang menyesal yang tidak ada guna nanti. Nah cerita-cerita agama yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu nggak ada dasarnya. Tokoh-tokoh yang dia sebut itu cerita fiktif. Walaupun nanti dia jual dengan nekat nanti disorot oleh televisi. Dia gambarkan ini wanita cantik menggelar orang bule menempuh gelar S3 tapi mau menikah dengan orang cacat. Hanya untuk apa? Untuk mencari fadilah. Begitu ditelusuri ternyata itu hanya omong kosong. Ada lagi macam-macam lah cerita semua itu fiktif gitu. Dia ceritanya fiktif, dalil-dalilnya bohong, orang mengikutinya juga nggak bisa diterapkan, mempercayainya otak menjadi rusak. Masa ini Islam yang begini yang akan dipertahankan gitu. Jadi kesimpulan kita Yusuf Mansur itu mengajak kepada neraka. Mempercayainya otak menjadi rusak, mengikutinya kita juga bisa masuk neraka, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.